Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di Haflah Al-Mubarakah atas izin Allah melalui kudrat irodatnya. Dan sholawat serta keselamatan yang telah terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah bab diri dan hakikat manusia. Selama ini, apakah kita sudah pernah melihat wajah asli manusia? Dan menunjuk kemana ketika kita menyebut atau menyatakan manusia? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu hidayah terbuka dan mendapatkan keberkahan dan hikmah ilmu. Manusia sejatinya adalah makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ketuhanan. Nyatanya, ruh yang kita gunakan saat ini adalah sebagian dari ruh Tuhan. Betul kan? Lantas, apakah kita pernah melihat wajah manusia yang aslinya? Apakah wajah manusia itu apa yang kita lihat ketika kita bercermin? Nah, sebenarnya kita dan saya sendiri pun belum pernah melihat wajah asli manusia karena manusia terhindar dari rupa dan warna, artinya tersembunyi. Dan untuk mengenalnya dikembalikan kepada keyakinan, ilmu pengetahuan, dan bimbingan, karena tanpa bimbingan kita akan tersesat. Makanya marilah kita temui guru mursyid atau pembimbing yang bisa mengenalkan kepada sejatinya manusia. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita merasa kosong, atau istilahnya mungkin ingin menggantikan apa itu dengan hodam, jin, dan lain sebagainya. Padahal ada rasa yang tidak perlu dirasakan oleh manusia, karena manusia sudah mendapatkan jaminan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menyadarinya dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Tetapi dalam menyatakan manusia sesungguhnya, yang kita perlu pahami adalah mengenal 4 tingkatan dalam diri kita, yang mana di dalam diri ini terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, diri tajali, yaitu jasmani. Yang kedua, diri tampir, yaitu nama atau asma. Yang ketiga, diri sendiri, yaitu ruh. Dan yang keempat, diri sabenering diri, yaitu kolbu. Nah, di sini kita jelas memahami siapa manusia itu. Ternyata manusia itu sejatinya gaib, tidak kelihatan. Yang terlihat dan yang kita gunakan saat ini adalah kurungannya atau cangkangnya atau diri jasmaninya yang akan terkena sakit, lapar, mati. Tetapi manusia akan langgeng dan akan kembali kepada zatnya, yaitu kembali kepada Nur Muhammad atau Johar awal yang asalnya dari ruh maha suci, yaitu zat laisa kamislihi syai'un. Jadi jelas di sini manusia memiliki peringkat yang tinggi, sehingga dikatakan bahwa manusia mengemban amanat sebagai wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan menerimanya, memikulnya, karena merasa tidak akan sanggup. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Di sini semakin jelas bahwa manusia memiliki peringkat yang tinggi, yang nyatanya menyanggupi amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar mengenal diri ini, agar kita mampu mengenal Tuhan, supaya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dimudahkan dan tidak di dalam keadaan tersesat. Kemudian sifat manusia sesungguhnya adalah welas asih atau kasih sayang, yang merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rahman Rahim. Dan welas asihnya Allah ini jelas nyata ada dalam diri manusia. Sebagai contohnya adalah sifat kasih sayang dari ibu kita yang melahirkan ke dunia dengan bertaruh nyawa dan bersimbah darah saat melahirkan kita ke dunia, sehingga tidak memperdulikan lagi keselamatannya karena ada kasih sayangnya. Sehingga ibu kita ini adalah sebagai wakil Allah di dunia
yang menyampaikan rasa kasih sayangnya. Ini tidak dapat kita pungkiri, karena memang betul sejatinya sifat welas asih Allah sudah menempel pada ibu kita, yang sampai kapanpun akan terus menyayangi, mendoakan, membimbing anak-anaknya, sekalipun anak keturunannya sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tetapi tetap kasih sayang ibu tidak akan luntur, karena itu merupakan salah satu sifat Allah, yaitu kasih sayang atau Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan telusuri lebih dalam lagi keberadaan diri ini, keberadaan manusia sejati yang insya Allah akan menjadi jalan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan dalam penyampaiannya, dan jika ada kata-kata yang tidak sesuai dan menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.